yang perlu Dokter Andi Nur Rohman memberikan penjelasan terkait dengan keterangannya di dalam BAP ini adalah kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar ini dalam pengertian saya ada 3. Itu bisa diakibatkan karena kecelakaan, bisa diakibatkan karena pembunuhan, dan juga diakibatkan karena dibunuh. Kita jumpa lagi, kemudian saya memberikan tambahan informasi baru dalam kasus almarhum Eki dan Vina. Di mana pada video saya sebelumnya, saya menyampaikan bahwa ada 3 dokter yang memeriksa jenazah almarhum Eki dan Vina. Nah, pada video ini saya mau menyampaikan informasi atau hal yang perlu diklarifikasi atau perlu dimintain keterangan atau dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu dokter yang pernah melakukan pemeriksaan mayat. Dari data yang sudah saya dapatkan ini, bahwa dokter yang melakukan pemeriksaan atas mayat yang sudah dibongkar, yaitu mayatnya almarhum Eki dan almarhum Vina, adalah Andi Nur Rohman, di mana melakukan pemeriksaan itu di tanggal 6 September 2016. Nah, beliau kemudian mengeluarkan keterangan dari hasil pemeriksaan melalui Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Beliau di sana memberikan kesimpulan bahwa pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, kemudian beliau juga menambahkan lagi kesimpulan dari visum yang merupakan hasil pemeriksaan atau hasil otopsi ya. Poin kedua yang disampaikan oleh beliau adalah dalam kesimpulan visumnya terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan dan tulang pengumpil kanan, luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri, luka lecet pada mata kaki kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bawah kulit dada. Nah, kenapa saya kemudian menyampaikan informasi ini, kenapa kemudian saya harus membahas terkait visum ini? Karena di dalam BAP beliau sebagai dokter forensik yang atau memberikan kesimpulan di dalam BAP-nya ketika beliau diperiksa atau dimintain keterangan di Polda Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa cara kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana sesuai keahlian saya berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam adalah kematian tidak wajar, dikarenakan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada jenazah Muhammad Rizky Rudiana. Nah, kesimpulan beliau ini yang kemudian masuk di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, yang saya garis bawahi di sini atau yang perlu ditanyakan atau yang perlu Dokter Andi Nur Rohman memberikan penjelasan terkait dengan keterangannya di dalam BAP ini adalah kematian tidak wajar. Kematian tidak wajar ini kan perlu dipertanyakan ya. Kematian tidak wajar itu kan apakah itu kematian tidak wajarnya kecelakaan atau adanya pembunuhan atau dibunuh gitu. Jadi kematian tidak wajar ini dalam pengertian saya ada 3. Itu bisa diakibatkan karena kecelakaan, bisa diakibatkan karena pembunuhan, dan juga diakibatkan karena dibunuh gitu. Nah, di dalam kasus Vina dan Eki ini kan selalu yang tersebar adalah pembunuhan. Nah, apakah iya keterangan Dr. Andi Nur Rohman ini yang simpulkan ya sebagai ahli bahwa keterangan kematian tidak wajar ini adalah karena pembunuhan atau karena dibunuh? Nah, kemudian yang perlu juga dipertanyakan maksud dari kata-kata tanda-tanda atau terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala itu
Apa? Nah kan begitu. Apa maksudnya? Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak, bagian lengan, dan belakang. Nah, ini tanda-tanda trauma tumpul ini apa? Apakah itu pisau? Apakah itu besi? Apakah apa gitu? Kan mesti diartikan, mesti disampaikan dong. Ya kan? Dari BAP-nya Dr. Andi Nur Rahman yang kemudian berdasarkan visum ya yang kemudian dimasukkan di dalam dakwaan ini perlu apa namanya? Perlu dilakukan pemeriksaan menurut saya kepada dokter yang melakukan otopsi ya. Karena kenapa? Ini sangat sangat keliru jika kemudian ini diartikan atau kita menyimpulkan bahwa ini kasus pembunuhan. Dan kemudian kita keliru juga kalau kita mengatakan bahwa ini kecelakaan. Kalau tidak ada bukti-bukti yang kita miliki. Tapi dari data-data yang saya dapatkan ini, ya seluruh data-data yang saya dapatkan ini, maka saya meyakini sebenarnya yang kejadian yang terjadi adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Kenapa? Saya bisa menjelaskan di sini, ya. Dari visum et repertumnya almarhum Heki, yang pertama adalah ini diminta oleh pihak lantas, menerangkan bahwa atas surat permintaan visum et repertum tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Barat, Resort Cirebon, nomor B garing 86 garing 8 Romawi garing 2016 garing lantas tertanggal 27 Agustus 2016. Ya, ini visum yang pertama. Dan yang visum kedua ini juga dari Polres ya, yang kemudian di sini memang bukan dari lantas lagi, ini dari Satreskrim. Karena kenapa? Karena berdasarkan permintaan adanya visum ini kan karena didasari adanya laporan Pak Rudiana, ya kan? Di sini jelas memang ditulis bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon Kota nomor BER garing 87 garing 9 Romawi garing 2016 Satuan Reskrim tertanggal 2 September 2016. Ya. Jadi ini yang meyakini saya ya, ini yang meyakini saya bahwa yang terjadi sebenarnya ini yang saya simpulkan sendiri, ini pendapat saya ya. Bisa ini diambil, bisa juga tidak. Tapi ini dari hasil data-data yang saya dapatkan, saya meyakini bahwa ini bukan pembunuhan. Ya, ini bukan kejadian dibunuh, ini bukan peristiwa tindak pidana pembunuhan. Ini adalah kecelakaan, yang terjadi adalah kecelakaan. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa kenapa saya kemudian berani mengatakan ini, maka ada dua dokter yang harus memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan di dalam BAP-nya, di mana Dokter Ida Sylvia dan juga Dokter Rahma Tiaranita mengatakan bahwa waktu menerima korban itu ya di tanggal 27 Agustus adalah jelas-jelas berdasarkan informasi keterangan dari pihak kepolisian itu disampaikan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, korban kecelakaan tunggal. Nah ini yang harus dilakukan klarifikasi, dimintain keterangan. Yang menurut saya ini harus dimintain keterangan ulang terhadap dokter-dokter yang sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan mayat almarhum Eki dan Vina. Ya, kita berharap ya semoga kasus ini benar-benar terungkap apa adanya, tanpa ada lagi hal-hal yang baru yang bikin kita semakin bingung, bikin kita semakin enggak jelas dalam mengikuti perkara ini. Ya, ini sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Yang kasihan di sini adalah para terpidana yang tidak tahu apa-apa, yang sudah dipidana penjara dari tahun 2016 sampai hari ini. Kita harus berjuang demi keadilan. Kita jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan, apapun yang terjadi. Itulah kita, dan ini terutama ya senior-senior, para advokat, dan senior-senior pakar hukum yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini.
Saya berharap semoga semuanya akan berjalan lancar dan mendapatkan solusi secepatnya. Terima kasih, semoga nanti berikutnya saya mendapatkan informasi lagi dari data-data yang saya dapatkan ini akan saya sampaikan apa adanya, dan saya sampaikan ini berdasarkan informasi dan data yang benar-benar memang ini bisa nanti ya, kalau memang teman-teman penasaran, bisa saya tunjukkan, bisa saya kasih lihat ini data-datanya. Apa yang saya sampaikan ini benar-benar nyata-nyata ada ya. Terima kasih, sampai jumpa.